Halo semuanya, selamat datang di Logic of Health, channel yang membahas masalah-masalah kesehatan dengan logika. Topik kita kali ini adalah mengenai stroke, yaitu stroke dapat dicegah. Sebelum kita mulai dengan pencegahan, kita bahas sedikit mengenai teorinya. Jadi stroke itu adalah serangan pada otak, di mana pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Jadi sel-sel otaknya sebagian akan mati karena tidak dapat darah. Jenis-jenis stroke ada 3. Yang pertama TIA atau Transient Ischemic Attack. Ini stroke ringan atau disebut juga mini stroke, berlangsung kurang dari 24 jam. Yang kedua adalah stroke ischemic. Ini 85% dari stroke yang ada. Penyumbatan pembuluh darahnya lebih dari 24 jam. Penyebab yang paling sering adalah atherosclerosis. Yang ketiga adalah stroke hemorrhagic. Stroke ini merupakan stroke yang paling berat. Pembuluh darah otaknya pecah, mencakup 15% dari stroke yang ada. Ya, kita bahas sedikit mengenai TIA. Jadi TIA itu gejalanya sama dengan stroke, hanya serangannya kurang dari 24 jam. Tapi jangan dianggap enteng, karena separuh dari stroke itu dimulai dari TIA. Jadi TIA ini boleh dianggap sebagai gejala awal dari stroke. TIA ini harus diobatin sama seperti stroke. Karena apa? Kita lihat slide berikutnya. Jadi kemungkinan TIA jadi stroke, dalam 48 jam pertama itu 5% TIA akan jadi stroke. Dan dalam 3 bulan, 17% TIA akan jadi stroke jika tidak diobatin dengan baik. Berikutnya adalah stroke ischemic. Kita lihat gambar pembuluh darah di atas, itu mulus bersih, dan pembuluh darah yang di bawah penuh dengan plak atherosclerosis. Ini akan menghambat aliran darah ke otak. Dan bila ada satu titik yang tersumbat, maka aliran darah ke otak akan terganggu, sehingga sel-sel otak yang tidak mendapat aliran darah akan mati. Kita lihat di gambar, sehingga menimbulkan gejala kelumpuhan dan gejala-gejala stroke yang lain. Ini adalah stroke hemorrhagic atau pendarahan otak. Kita lihat gambar di atas, itu pembuluh darahnya menggelembung atau disebut aneurisma. Bisa terjadi karena tekanan darah tinggi atau karena bawaan. Gambar di bawah itu pembuluh darah otaknya pecah, aneurismanya meletus, sehingga menimbulkan gejala-gejala pendarahan otak. Biasanya pasiennya kesadaran menurun sampai koma. Gejala-gejala stroke banyak sekali, tergantung mana bagian otak yang kena. Biasanya dengan mudah dikenali dengan metode FAST, yaitu F, face atau wajah, A itu arm atau lengan, S itu speaks atau bicara, T itu time atau waktu. Kita lihat gambar pertama, salah satu sisi wajahnya turun, mulutnya mencong. Kemudian lihat gambar kedua, salah satu lengannya lumpuh, dan biasanya tungkai sisi yang sama juga lumpuh. Gambar ketiga, bicaranya tidak jelas, suaranya pelo, atau sulit bicara. Gambar keempat, T menunjukkan waktu, artinya semakin cepat mendapat pertolongan yang tepat, kesembuhannya akan makin tinggi. Golden periodnya 3 jam. Pada penderita stroke hemorrhagic yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah otak, biasanya terjadi penurunan kesadaran sampai koma. Nah, ada kabar buruk dan kabar baik dari stroke. Kita lihat kabar buruknya dulu. Stroke itu penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung iskemik atau jantung koroner. Stroke menyebabkan sekitar 6,2 juta kematian tiap tahun dan cenderung meningkat setiap tahun. Hampir 2/3 penderita stroke keluar dari rumah sakit dengan disabilitas atau cacat. Kabar baiknya adalah lebih dari 90% stroke dapat dicegah. Pencegahan stroke itu sama dengan pencegahan penyakit jantung iskemik atau jantung koroner. Jadi, sekaligus mencegah 2 penyakit yang paling berbahaya di dunia. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana logikanya stroke bisa dicegah. Untuk melakukan pencegahan, kita mesti tahu dulu penyebabnya.
Lihat logika pertama. Perhatikan pipa ledeng yang dialiri oleh air bersih dan air kotor berlumpur. Tampak yang dialiri oleh air bersih, bagian dalamnya bersih. Sedangkan yang dialiri oleh air berlumpur, bagian dalamnya akan banyak endapan pada dinding bagian dalamnya. Hal yang sama akan terjadi pada pembuluh darah kita. Bila darah yang mengalir bersih, dalam arti kata kolesterol LDL-nya normal, trigliseridanya normal, gula darah normal, maka pembuluh darahnya akan bersih. Sebaliknya bila darahnya berlumpur, dalam arti kata kolesterol LDL-nya tinggi, trigliserida tinggi, gula darahnya tinggi, maka akan mempermudah terjadi endapan aterosklerosis. Apalagi kalau kurang bergerak, endapannya akan lebih mudah terjadi. Apa yang menyebabkan kolesterol, trigliserid, gula darah tinggi? Selain faktor bawaan, dapat juga disebabkan karena overweight atau kelebihan berat badan, obesitas, pola makan yang salah, dan kurang gerak. Penyebab berikutnya adalah hipertensi atau darah tinggi. Ada dua cara hipertensi merusak pembuluh darah. Yang pertama, darah yang tinggi akan menyebabkan pembuluh darah otaknya meregang, sehingga bagian dalam pembuluh darahnya akan cacat. Cacatnya dinding bagian dalam itu akan jadi pondasi yang baik untuk penimbunan plak aterosklerosis. Nah, ini adalah gambar dinding pembuluh darah yang cacat, dan ini adalah plak aterosklerosis yang terbentuk di bagian yang cacat tersebut. Cara kedua, darah tinggi merusak dinding pembuluh darah sehingga ada bagian yang menipis dan menggelembung, disebut aneurisma. Bentuknya seperti balon. Balon ini gampang sekali pecah, menyebabkan stroke hemoragik. Penyebab berikutnya adalah rokok, alkohol, dan stres. Seperti sama-sama kita lihat pada slide ini. Stres perlu mendapat perhatian khusus, karena stres dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak dinding pembuluh darah. Jadi bahayanya sama dengan tekanan darah tinggi. 77% penderita stroke itu disebabkan oleh hipertensi. Jadi sangat penting untuk mengendalikan tekanan darah tinggi di bawah 140/90 mm/Hg. Jadi dapat disimpulkan, faktor penyebab stroke yang masih bisa diperbaiki adalah hipertensi, kolesterol LDL, trigliserid, overweight, obesitas, kencing manis, kurang gerak, merokok, alkohol, dan stres. Nah, setelah mengetahui penyebabnya, kita bisa lakukan langkah-langkah pencegahannya. Yang pertama, mengontrol tekanan darah di bawah 140/90 mm/Hg. Jadi kalau ada darah tinggi, harus makan obat secara teratur. Tindakan ini bisa mencegah 77% stroke. Yang kedua adalah menjaga kolesterol dalam batas normal, yaitu kolesterol totalnya di bawah 200, kolesterol HDL-nya kalau bisa di atas 40, yang paling baik itu di atas 60, kolesterol LDL-nya kurang dari 100, dan trigliseridnya kurang dari 150. Berikutnya adalah menjaga gula darah dalam batas normal. Ini nilai-nilai normalnya untuk gula darah puasa dan HbA1c. Berikutnya lagi adalah menjaga berat badan ideal. Ada 3 parameter untuk mengukur berat badan ideal. Yang pertama itu berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 100 kali 90%. Jadi kalau tingginya 170 itu kurang 100 jadi 70 kali 90% jadi 63 kilo. Batas normalnya berat badan idealnya plus minus 10%. Yang kedua adalah menghitung indeks massa tubuh, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Normalnya indeks massa tubuh 18,5 sampai 24,9. Yang ketiga adalah mengukur lingkar pinggang. Untuk pria, idealnya di bawah 90 cm
dan untuk wanita di bawah 80 cm. Masalah-masalah mengenai berat badan, kolesterol, gula darah, hipertensi akan saya bahas dalam video-video tersendiri nantinya. Berikutnya lagi adalah memperbaiki pola makan, banyak makan sayuran dan buah-buahan, jangan makan berlebihan, stop merokok dan alkohol. Aktif bergerak, olahraga yang tidak membebani jantung, misalnya jalan pagi 30 menit sampai 60 menit sehari. Dan lakukan manajemen stres, kontrol emosi, hidup bahagia. Demikian sekilas cara pencegahan stroke. Masih banyak video-video kesehatan lain yang akan dibuat secara berkala. Tentunya dibahas secara logika. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman atau keluarga. Terima kasih.